Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita kembali datang beribadah kepada Tuhan. Kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu. Hatiku
Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan ini. Bahwa kami mengerti firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus, dalam keyakinan iman yang penuh, dengan hati kita yang telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh yang telah disucikan dengan air murni. Marilah kita senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Puji dia, timplah sang kami.
Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih dan kemurahan-Mu bagi setiap kami sidang jemaat-Mu, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Kami bersyukur atas segala pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, bila sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami membuka hati dan telinga kami untuk kebenaran firman-Mu, supaya firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Amin. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah sedemikian rupa berdoa syafaat buat kita, memperjuangkan supaya kita boleh tetap kuat, sehat. Sudah setahun lebih 3 bulan melewati masa pandemi. Haleluya, puji Tuhan. Judul hari ini oleh api. Mengapa sih judulnya hanya oleh api? Karena memang ada di Alkitab ada begitu banyak hal tentang api, tapi saya hanya akan memberikan 2 hal saja hari ini. Yang pertama, diuji oleh api. Saya akan bacakan dari 1 Korintus 3 ayat 11 sampai dengan 15. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jelas di dalam bagian ini, semua hal dalam hidup kita setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikuduskan oleh darah Yesus, dan nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan oleh karya salib Kristus. Dan ketika Roh Allah mulai bekerja di dalam diri kita, memberikan pengertian tentang kebenaran, menyadarkan dosa kita, maka pada satu saat dia tahu dengan benar bahwa akan ada ujian, atau dia tahu sekalipun, pasti ujian kan pada setiap orang percaya, diuji oleh api. Ada gambar di sini emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Ini jerami gandum ya. Dikatakan ada 2 kelompok yang sangat berbeda jauh kalau diuji dengan api. Emas diuji oleh api akan semakin murni. Perak juga sama. Batu permata juga tidak akan meleleh. Begitu juga, itulah yang Tuhan kehendaki ya, bahwa kita dari sejak sadar bahwa kita hidup oleh anugerah Tuhan, seharusnya kita begitu serius tiap hari mempertanggungjawabkan hidup kita itu di hadapan Tuhan. Tidak lagi hidup semrawut, serampangan, asal-asalan, malas-malasan, dan masa bodoh. Seharusnya seperti itu. Tetapi iblis seringkali menyimpangkan kita kepada hal-hal yang harusnya kita tidak seserius itu.
tidak begitu luar biasa mempertaruhkan segalanya untuk hal-hal tertentu, pencapaian tertentu, hasil tertentu, keuntungan tertentu, ranking tertentu, dan lain sebagainya. Itulah yang membuat beberapa orang menjadi seperti hasil dari dia mengikut Tuhan itu seperti kayu, rumput kering dan jerami. Yang jelas kalau diuji oleh api semuanya akan habis, tidak akan tersisa sedikit pun juga. Tetapi kalau kita melihat dengan emas, perak, batu permata, itu memerlukan harga yang mahal untuk bisa mendapatkan bahan-bahan seperti ini. Mau bayar harga untuk mengikut Tuhan dengan benar, mau membayar harga untuk taat dan terus taat, bukan sesekali taat, bukan setengah perjalanan taat, setia, tekun, beribadah dengan benar. Karena di dalam ibadah mengandung janji untuk hidup yang sekarang dan yang akan datang. Seringkali iblis menyimpangkan pikiran orang-orang percaya dan bahkan seluruh manusia kepada hal-hal yang akan binasa. Di dalam Roma pasal 2 dikatakan di sana bahwa hidup kekal akan diberikan kepada orang-orang yang tekun berbuat baik, dalam asalnya lain berbuat benar, yang mencari kemuliaan dan ketidakbinasaan. Tetapi kesengsaraan dan hal-hal yang menakutkan itu bagi orang-orang yang mencari hal-hal dunia, yang sering mencari-cari masalah, mencari-cari alasan untuk tidak taat, untuk tidak tekun berbuat benar, untuk mencari hal-hal yang duniawi, hal-hal pencapaian duniawi, dan mencari hal-hal yang bisa binasa. Itu sebabnya maka ditekankan oleh Rasul Paulus bahwa dasarnya haruslah Kristus. Saya tidak menambahkan, sebetulnya saya mau menambahkan, dasarnya haruslah Kristus. Jangan kalau kita bekerja, kita berkata-kata, kata Tuhan harus dalam nama Tuhan. Lakukan segalanya seperti untuk Tuhan. Tapi kita bekerja, ada memang harus, atau kalau enggak kerja gimana? Datu ini mah udah kewajiban. Atau gimana lagi, kita perlu uang, jadi saya ngerjakan ini karena harus dapat uang. Bukan karena simpati kita melakukan sesuatu kebaikan, yang hal-hal yang benar. Bukan karena kita kasihan kepada orang lalu kita mendoakan. Bukan karena kasihan kepada seseorang lalu kita melayani dia. Bukan juga karena malu sehingga saya harus bekerja ini, melakukan ini, atau ingin dianggap baik, berohani, penuh kasih, murah hati, ingin diberkati dan lain-lain. Bukan, tetapi saya mau bekerja karena Kristus sudah menyelamatkan hidup saya, memindahkan saya dari maut kepada hidup, mengangkat saya dari lumpur dosa yang luar biasa, menindas, membelenggu hidup saya. Saya mau melakukan hidup, mengisi hidup saya dengan hal-hal yang benar dan baik. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dipuja, bukan ingin punya banyak pengikut dan dikagumi manusia, tidak. Saya melakukan semua karena Kristus sudah menebus hidup saya. Cara hidup bukan cara hidup duniawi, tapi cara hidup Kristus. Yang jelas harus dengan teliti dilihat di dalam Alkitab satu demi satu. Seperti apa Kristus hidup. Dan tujuannya adalah berkenan di hati Tuhan. Mengerjakan kehendak Bapa. Bangun pagi berdoa bukan karena saya, nanti kalau nggak doa ada yang lihat di rumah saya nggak memuliakan Tuhan. Itu sepertinya agak baik. Tetapi jauh lebih baik lagi karena saya mau berterima kasih pada Tuhan. Saya mau hari ini saya bisa berkenan di hati Tuhan. Saya ingin meninggikan nama Yesus dengan apapun yang saya lakukan dan saya katakan.
Saya mau mengurus rumah tangga. Saya mau mengerjakan, membantu orang tua, anak-anak muda. Sudahkah ada menjadi pembiasaan hidup setiap hari anak-anak muda, anak-anak remaja? Siapapun kita di dalam rumah tangga kita, adakah kita selalu memberikan waktu bagi Tuhan melalui pekerjaan rumah tangga, melalui membersihkan rumah tangga? Sudahkah kita orang tua mengajarkan anak-anak untuk membersihkan bagian-bagian tertentu dari rumah kita? Atau kita memanjakan mereka? Atau kita sudah tidak tahan mendidik mereka dan kita menjadi menyerah? Bangunkan anak-anak muda untuk bertanggung jawab di rumah tangga dengan tujuan, saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Saya mau tidak dihapus dari kitab kehidupan karena kemalasan, karena ketidakpedulian saya kepada keluarga saya. Belum terlambat untuk mendidik kembali dengan cara yang Tuhan berikan bagi kita. Saya bekerja, saya buka toko, saya berjualan, saya memberikan jasa. Tidak semata-mata untuk mencari uang, tapi saya melakukan kepercayaan yang diberikan kepada saya, kesanggupan yang Tuhan berikan pada saya. Ya, apapun juga kita mengurus, melayani nasabah, pelanggan, kita berurusan dengan warga di sekeliling kita, kita berjalan menuju kemanapun, minta Tuhan ingatkan terus kepada saya untuk mengalirkan kasih. Saya sudah cukup dikasihi, saya tidak akan menuntut kasih dari tetangga saya, dari orang-orang di sekeliling saya. Kalaupun satu hari saudara diuji dengan kata-kata kasar karena salah dipahami, karena mungkin kita kebetulan juga kepleset lidah, keseleo kata, terimalah sebagai ujian. Apakah kita masih tetap mau mengalirkan kasih Kristus yang begitu hebat atas kita? Pasal terpendek di Alkitab Mazmur 117 berkata, betapa hebat kasihnya atas kita. Dan kalau kita sudah merasakan kehebatan kasih Tuhan, kita hanya ingin mengalirkan kasih itu dan minta Tuhan supaya saya tidak lupa. Soalnya kalau kadang-kadang kita punya tujuan tapi kita tidak minta kekuatan Tuhan, akhirnya sibuk dengan hal-hal yang kita kerjakan, lalu lupa mengalirkan kasih ini, ya, kepada siapapun, kepada tempat-tempat di mana kita Tuhan izinkan berlalu lalang. Berikutnya kita akan lihat sebuah video. Hey ho pop gengs, emas. Hal yang satu ini tentu saja dikenal oleh semua orang. Harganya yang mahal, bentuknya yang indah, membuat emas jadi incaran semua orang. Mulai dari yang mau menjadikannya perhiasan, sampai jadi investasi jangka panjang dalam bentuk batangan. Tapi, meskipun banyak yang mengincar benda yang satu ini, apakah kita semua tahu gimana emas ini dibuat? Kira-kira serumit apa sih pembuatan emas sampai jadi incaran semua orang? Untuk mengetahui hal tersebut, ayo kita telusuri pembuatan emas murni lewat video kali ini, proses pembuatan emas. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Yang pertama kita mulai dari proses penambangan. Nah, proses penambangan emas masih dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang menambang dengan cara konvensional seperti ini. Dan ada juga yang sudah menggunakan alat canggih seperti Freeport yang ada di Papua. Bedanya, proses penambangan konvensional menghasilkan bongkah emas. Sedangkan yang menggunakan alat canggih menghasilkan konsentrat emas yang terlihat seperti lumpur. Nah, meskipun punya tampakan yang berbeda, kedua hasil tambang ini masih diolah lagi untuk mencapai kualitas dan kemurnian yang top markoto. Setelah mendapatkan hasil tambang tadi, biji emas dan konsentratnya dicuci menggunakan cairan kimia khusus sebanyak 2 kali. Nah, yang pertama untuk memisahkan besi yang ada di dalamnya, lalu yang kedua untuk memisahkan perak yang masih bercampur dengan emas. Proses pencucian ini ditujukan untuk mendapat emas murni sampai 90%. Nah, setelah udah dicuci, hasilnya kemudian dipanaskan pada suhu 1400 derajat Celcius. Yang selanjutnya akan dicetak menyerupai emas batangan kayak gini.
Hasil cetakan yang udah kering kemudian dibersihkan menggunakan larutan kimia. Dan permukaannya juga ikutan disikat supaya besi yang masih ada rontok semuanya. Nah, hasil dari proses ini akan mendapatkan emas batangan yang masih belum murni. Emas batang yang sudah dihasilkan tadi kemudian masuklah ke dalam tahap pemurnian selanjutnya, yaitu dengan dilebur lagi. Bedanya nih Pop Gengs, pada peleburan kedua ini emas dicampurkan dengan klorin agar emasnya mudah dilarutkan. Nah, setelah emas batangan ini mencair, emas yang masih panas dituangkan ke air dingin dan menghasilkan emas dengan bentuk mirip sereal jagung ini. Emas-emas yang sudah kering ini kemudian dimasukkan ke dalam mesin khusus untuk dicuci dengan larutan yang bernama Aqua Regia. Pencucian menggunakan Aqua Regia ini akan mengubah bentuk emas yang tadinya padat berubah menjadi cair. Nah, emas yang udah dalam bentuk cair ini akan didinginkan hingga membentuk pasir emas kayak gini. Dalam bentuk pasir ini emas mencapai kemurnian hingga 99%. Makanya untuk seember pasir emas ini dihargai sebesar 328.000 US dollar atau sekitar 5 miliar rupiah sekarang ini. Nah, pasir emas tadi bakal dipanaskan lagi untuk mendapatkan biji emas yang nantinya bakal dicetak menjadi berbagai macam hal. Pasir emas yang sudah berubah menjadi cair, selanjutnya dituang ke dalam air dingin, dan setelahnya semuanya selesai, kita akan mendapatkan biji emas dengan kemurnian 99,99%. Nah, biji-biji emas ini nih yang kemudian diubah bentuk lewat berbagai cara. Ada yang jadi koin emas, emas batangan, perhiasan, sampai jadi kertas emas yang biasa dimakan orang-orang lewat makanan mewah. Oke, melihat proses emas yang rumit tadi tentu aja membuat kita merasa wajar kalau emas dijadikan sebuah barang mewah sampai sekarang ini. Tapi, bukan cuma prosesnya yang buat emas menjadi sangat berharga, melainkan masih banyak hal seperti sifatnya yang tidak bisa berkarat dan lain-lain. Puji Tuhan, supaya kita bisa lulus ketika diuji oleh api Tuhan, maka kita perlu meminta kepada Tuhan hati yang rela dan paham ketika kita masuk di dalam proses dimurnikan. Di 1 Petrus 1 ayat 3-7 saya akan membacakan. Di situ dikatakan seperti ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tuhan seringkali mengizinkan beberapa banyak bahkan hal yang tidak menyenangkan untuk daging kita, untuk telinga jasmani kita, untuk mata jasmani kita, untuk tubuh kita. Kenapa kita bertemu dengan orang-orang yang orang Tiongkok bilang pikekiheun, ya. Jadi kekih, jadi kesal, marah, jadi ruwet hidup ini dengan adanya orang ini, dengan adanya hal ini dan hal itu. Sebetulnya apa sih maksud Tuhan? Menaruh orang-orang, menaruh masalah-masalah yang jasmani-jasmani atau hal-hal yang bukan jasmani juga. Karena tujuan Tuhan memurnikan kita, itu adalah api yang sedang memurnikan kita. Kalau kita tidak paham, kita menyalahkan orang-orang, kita menyalahkan dan kesal sama tabiat orang-orang. Kita kesal dengan keruwetan-keruwetan,
ketidakbersihan buat orang-orang tertentu, tidak bersih, tidak pada tempatnya, tidak apa itu menjadi hal-hal yang terus menekan hidupnya, sehingga tidak bisa happy, tidak bisa tersenyum di hadirat Tuhan. Tadi lagu, aduh betapa indahnya Tuhan tuh nggak dirasakan tiap hari, hanya sesekali aja. Nah ini kita seringkali terjebak di situ. Tidak menyadari bahwa banyak hal yang Tuhan izinkan itu merupakan hal-hal yang akan terus terjadi sampai saudara berhasil melewatinya. Dan sesudah berhasil melewatinya nanti akan ada tingkat yang lebih tinggi lagi. Tadi kan prosesnya juga emas. Diambil dari tanah kalau secara manual ya, tapi bongkahan yang dapatnya. Kalau kayak pakai alat canggih itu ketemunya nanti kayak lumpur gitu dan lain sebagainya. Nah, ya, dan kemudian proses yang berikutnya adalah dibersihkan dan dibersihkan ulang, dan kita lihat hasilnya kemurniannya baru 90 tadi, lalu 99,99%, dan yang menyempurnakan adalah Tuhan sendiri tentunya ya dalam hidup kita. Jadi mari kita selalu berdoa, Tuhan berikan aku pengertian, berikan hatiku rela ketika Engkau didik aku, ketika Engkau mau meningkatkan, mempertajam, menghaluskan. Ada kalanya kita sudah mulai bagus tapi masih kasar. Yang di dalamnya bagus tapi yang di luarnya masih kasar. Kata-kata kita seringkali keseleo. Kita kadang-kadang terpeleset kata-kata kita, sehingga menimbulkan banyak hal yang jadi apa ya, tegang, rumit ya, dan susah untuk diredakan. Itu minta. Saya suka mengalami dalam hidup ini, aduh saya sudah salah bicara nih, kalau sudah salah bicara begini, ini ruwet, aduh gimana menyelesaikan, tapi saya bawa saja, Tuhan menjadi pengharapan saya untuk saat itu, momen yang tegang, momen yang kadang-kadang mengerikan, oh Tuhan tolong, aku percaya Engkau sanggup. Langsung saya berdoa dalam bahasa roh, gak tahu saya mau ngomong apa, saya berdoa bahasa roh di tempat tersembunyi. Saya menantikan Tuhan bekerja, saya menantikan Tuhan membereskan yang memang saya salah, ada kesalahan dalam diri saya untuk berbicara, waktunya tidak tepat, kata-kata yang saya pilih tidak tepat. Bagaimana Tuhan? Dan luar biasa ketika kita paham kenapa Tuhan izinkan ini, karena dalam diri saya masih ada keangkuhan. Kadang-kadang keangkuhan dalam hal itu masih sangat besar, sehingga kalau hal itu ketoel dikit aja masih sulit untuk tenang, untuk tidak panik, untuk kemudian dengan senyum kita hadapi. Mari kita akui kepada Tuhan hari ini, ketika kita berpikir tentang hari-hari kita, apakah kita berputar di tempat yang sama dengan dosa-dosa yang sama, dengan kebiasaan-kebiasaan yang sama, dengan kejatuhan-kejatuhan yang sama. Kan apa? Kita tidak paham. Kita sedang dimurnikan tiap-tiap hari. Kita sedang didewasakan. Kita sedang diperlengkapi. Kenapa kita tidak datang secara pribadi berkata, Tuhan, saya mau berhasil. Saya mau move on, saya mau bergerak maju bersamamu. Di dalam Yesaya, ternyata roh Tuhan itu juga roh yang membakar. Ya, kalau kita baca, saya bacakan untuk saudara, Yesaya 4 ayat 2-6. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang yang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Jadi pekerjaan dari Roh Kudus termasuk firman Allah juga
adalah membakar. Karena kadang dibersihkan pakai air nggak mempan, harus dibakar. Tadi bongkahan emas itu tidak akan bisa bersih betul dan murni betul kalau hanya dibersihkan dengan air saja. Harus dibakar. Perak juga sama. Batu permata itu harus diukir, diberi supaya cahayanya berkilau itu harus memakai pisau-pisau tajam yang buat sisi-sisinya jadi memantulkan cahaya yang cemerlang. Dan saya pernah membaca satu buku, kenapa sih sampai ada batu-batu permata yang begitu mengkilat? Itu karena tekanan, panas, dingin di bawah permukaan tanah ini. Ada banyak keajaiban terjadi pada batu-batu alam. Itu termasuk nanti yang menghasilkan krisopras, nefrit, merah darah, lazurit, dan banyak lagi jenis batu permata yang luar biasa. Itu karena ada tekanan. Semakin ditekan, kena panas, lalu dingin, kena panas, ditekan lagi oleh getaran-getaran bumi dan lain sebagainya, maka menghasilkan batu-batu permata. Semakin banyak tekanan, semakin banyak perubahan dari panas dingin dan lain sebagainya, maka akan ada muncul batu permata yang luar biasa. Sehingga kalau saudara tahu, kaca cermin hanya bisa dipotong oleh batu permata. Saking bisa tajam sekali, lebih tajam dari pisau. Jadi jangan heran kalau saudara sepertinya Tuhan belum selesai, belum selesai. Sifat ini masih bercokol di dalam diri kamu. Masih kehul wae. Kebanyakan tuh kesel ya. Kita tuh kebanyakan kesal dan itu dosa. Jangan bilang itu normal, manusia kesel kalau gitu. Itu adalah kotoran. Itulah noda. Noda darah apa? Kita nunjuk-nunjuk orang aja. Dia sih. Ya. Tuhan bilang di Roma pasal 2, kalau kamu suka nunjuk-nunjuk aja orang, ngehakimi orang, padahal itu juga ada pada kamu, apa kamu tidak akan luput dari hukuman? Nah, saudara, keras Tuhan bilang ya. Semoga kita akan menjadi orang-orang yang mencari, yang tekun berbuat benar, berbuat baik di hadapan Tuhan. Mencari kemuliaan, ketidakbinasaan, mau dibersihkan terus. Kenapa sih hal ini datang terus dalam hidup saya? Dan saya tuh nggak bisa enjoy aja, udah tahu itu mas hal-hal yang diizinkan Tuhan, tapi kamu kenapa sih? Ya, bilang sama Tuhan, perbesar apinya deh, api kurang besar, jadi nggak beres-beres Tuhan ya. Dan saudara, indah sekali ketika Tuhan satu hari membuat kita lepas dari kotoran-kotoran di hati, di pikiran kita. Dan kadang-kadang kotoran itu ada di mulut kita, di mata, di telinga, di tangan kita. Minta Tuhan menguduskan ya. Minta Tuhan terus menguduskan sampai Tuhan menyatakan perangai Alahi di dalam diri kita. Sifat Alahi yang mulai muncul. Dan jangan biarkan itu bantut. Ketika hal-hal lain datang lagi, kita menjadi bosan dan berkata, aduh capek banget menghadapi hal-hal ini. Capek banget nih. Sampai kita jadi sama Tuhan, kok bilang, kenapa sih Tuhan gini-gini teuing sih? Kenapa? Ya, ada kalanya kita begitu kan. Kenapa bos saya gini-gini teuing? Udah mah upah minimum. Tuh kan upahnya saya minimum. Apalagi saudara yang tahu upah minimum berapa, dan saudara upahnya setengah minimum. Enggak semua upahnya setengah minimum. Kieu kok teuing sih? Saya pernah dengar satu orang berkata, karena kami waktu itu mengurus beberapa hal sampai malam, hujan, masih harus ke tempat fotokopi dan sebagainya di tengah malam, jalan licin, sampai ibu ini berkata, Bu ingat itu orang terek neangan naon kikian teuing. Ibunya sampai sedih, dia punya penyakit jantung, suaminya punya penyakit jantung. Sempat saya sih ngomong sedikit tentang Tuhan ya. Sampai seperti itu saudara, kadang hidup kita kalau kita tidak memandang kepada Dia dan berkata, Tuhan beri pengertian kesadaran ilahi, kesadaran akan
karya Tuhan di dalam diri saya. Biar orang melihat mahakarya Tuhan di dalam diri saya. Ada sifat-sifat Allah yang muncul, yang dinantikan oleh banyak orang, yang dinantikan oleh orang-orang di rumah kita tiap hari. Kenapa itu? Sesekali muncul dan kemudian tenggelam lagi dan bantut. Tuhan, saya ingin mahakarya Allah di dalam diri saya terlihat. Kita akan lihat satu video lagi, ini agak panjang, tapi saya rindu kita melihat. Biar Allah mewahyukan banyak hal melalui video ini.
ketika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Mari kita datang kepada Tuhan, kata, hidupku bukan milikku Tuhan, hidupku milik-Mu. Kuasai pikiranku, kuasai hatiku, kuasai keinginan-keinginan di dalam diriku untuk menyadari, untuk dengan sangat serius menjalankan kehidupan yang dihadiahkan Tuhan bagi kita di zaman yang seperti sekarang ini. Dan percaya Tuhan memberi kesanggupan untuk melewati semuanya. Sebab semua hal yang diizinkan Tuhan tidak melebihi kekuatan kita. Dan Dia tahu jalan keluarnya, Dia tahu solusinya. Dan biarlah kita menyerah pada kehendak Tuhan. Kita menyerah pada rencana Allah yang besar. Dan katakan, Engkau mengerjakan hal yang bukan hanya baik, bukan hal yang lebih baik, tapi yang terbaik untuk hidupku, untuk pasanganku, untuk putra-putriku, kalian yang masih muda, yang remaja, masa mudaku. Jangan sampai ku berikan kepada dunia ini, sebab kalian sedang diperlengkapi untuk pekerjaan yang mulia, menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk seisi rumahmu, untuk seisi kotamu, bahkan negeri ini dan bumi ini. Mari kita mau datang dan berkata, Roh Kudus tolonglah, beri pengertian, beri kekuatan, beri sukacita yang besar, merelakan hidupku dimurnikan oleh api-Mu, melalui sifat-sifat orang, melalui pekerjaan-pekerjaan, melalui situasi-situasi keadaan-keadaan yang sulit, atau keadaan-keadaan yang monoton yang membuat bisa jadi bosan dan patah semangat. Yesus semangat kita, Kristus yang menjadi sukacita dan kesanggupan kita. Allah, kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Oh Roh Kudus, datanglah, puaskan dahaga jiwaku. Ini karangan Pendeta J. Awondatu, walaupun tidak populer, tapi saya teringat kemarin ya, waktu mau milih lagu. Pak Awondatu yang sudah dipakai secara internasional puluhan tahun, beliau berkata beberapa bulan sebelum meninggal, semua yang saya pernah dapatkan berkeliling dunia, mendapat banyak benda-benda berharga dalam hidup saya, itu hanya kulit. Tapi kebersamaan dengan Tuhan, mengenal Dia, menikmati indahnya Tuhan melalui berbagai hal yang dialami dalam hidup ini, itulah yang sesungguhnya kebahagiaan. Mari kita datang padanya, kita minta Roh Kudus, pengertian yang baru, sehingga kita dibaharui dari hari datang ke hari. Kita tidak menjadi bosan dengan pandemi ini, kita tidak berontak, kita bersyukur. Pandemi adalah alat Tuhan memurnikan seperti apa kita. Semoga kita sangat serius dalam hidup kita sehari-hari. Kami tidak bisa memantau semua, tetapi saudara tolong pantau anak-anak saudara dalam ibadah sekolah minggu. Remaja ya, ada pertemuan remaja tiap Rabu. Tuhan menolong ya, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita datang pada Tuhan dengan cara bagaimanapun saudara mau bersimpu, mau berlutut, mau duduk, mau berdiri. Yang penting kerinduan kita kepada Tuhan. Puaskan dahaga jiwa.
dari awal. Oh Roh Kudus datanglah, oh Roh Kudus datanglah. Amin, amin. Puaskan dahaga jiwaku, mengalirlah dalam hatiku mata air hidupku. Oh Roh Kudus pimpinlah, Engkau tongkat perjalananku, bimbinglah di setiap langkahku, berjalan di depanku. Kita minta Dia menyucikan, memurnikan. Sucikanlah tanganku Tuhan, murnikanlah hatiku. Ku berdiri di tempat kudus, ku nanti sucikanlah tanganku Tuhan, sucikanlah Yesus, murnikanlah hatiku Yesus. Ku berdiri di tempat kudus, ku nanti hadirat-Mu, ku nanti hadirat-Mu. Di hadapan-Mu ada sukacita dan nikmat senantiasa. Kami tahu itu, tapi seringkali kami terlalu sibuk dengan banyak hal yang akan binasa, sehingga kami seringkali kehilangan sukacita yang berlimpah dan nikmat senantiasa di dalam kehadiran-Mu. Kami seringkali tidak menghadirkan Engkau Tuhan dalam hari-hari kami. Ampuni saja, sehingga ketika kami memakai kekuatan kami, pikiran manusiawi kami kalah, kami bersungut, kami marah, kami kesal, kami menyalahkan orang lain, kami bicara tidak sopan kepada banyak orang. Ampuni Tuhan, ampuni. Sebagai para pemimpin, sebagai bawahan, sebagai siapapun kami, anak-anak remaja, anak-anak muda Tuhan, ampuni dan bersihkan kami dari segala kekotoran yang ada dalam hidup kami. Ketidaksopanan, kurang ajar kadang-kadang kami di hadapan-Mu Bapa. Ampuni Bapa, kuduskan, murnikan hati kami bahwa semuanya milik-Mu, semuanya dalam kendali-Mu. Kami serahkan juga semuanya ke dalam kekuatan-Mu Tuhan, supaya kami boleh diubahkan dan terus diubahkan. Dan kami tidak membangun hidup ini seperti membangun dengan kayu, rumput kering atau jerami, supaya ketika Tuhan menguji semuanya tidak habis. Dan kami harus melewati masa akhir hidup kami dengan begitu sengsara Tuhan, sampai tubuh kami mungkin kadang harus hancur. Tidak Tuhan, kami rindu membangun dengan emas-emas kebenaran-Mu, dengan perak-perak rasa syukur karena penebusan-Mu, dengan batu-batu permata Tuhan dari kebenaran-Mu, dari cinta-Mu, dari keajaiban-Mu Tuhan, supaya ketika Kau menguji kapan saja kami didapati lulus, semakin murni di hadapan-Mu. Jangan hapus nama seluruh jemaat-Mu dari kitab kehidupan-Mu Bapa. Perlakukan saja kami seperti yang Kau kehendaki, untuk kami menjadi murni, untuk kami bersih Tuhan. Sampai di pembakaran kami tetap bertahan karena kasih karunia-Mu yang hebat atas kami, sehingga kami keluar menjadi bejana untuk kemuliaan-Mu Bapa. Tiap hari kami rindu itu Bapa, supaya masa pandemi yang belum tahu kami
Tuhan, ujungnya kapan kami akan terima hadapi dengan sukacita, sebab Tuhan yang mengadakan semua ini, mengizinkan semua ini untuk mendewasakan kami, untuk memurnikan iman kami yang jauh lebih berharga daripada emas murni. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, bekerjalah terus. Kami serahkan seluruh jemaat, kami serahkan kota kami, tempat tinggal kami, mata pencaharian umat-Mu Tuhan, pendidikan umat-Mu, kesehatan mereka. Semua tergantung kepada anugerah-Mu, semua tergantung kepada pembelaan-Mu, karena kecintaan, kesukaan kami semua kepada firman-Mu. Terima kasih Bapak. Saudaraku, kita bersama-sama akan terus-menerus menjalani kehidupan ini dengan minta pembaharuan akal budi, pembaharuan di dalam roh kita yang terus diperbaharui dari hari datang ke hari, sehingga rahmat Allah yang besar, kasih sayang Yesus yang ajaib, dan tuntunan Roh Kudus akan membuat kita terus diubahkan dan boleh memancarkan kasih, keagungan Tuhan. Kita menjadi mahakarya Allah yang boleh mempermuliakan namanya, supaya banyak orang datang kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Ku mau setia kepadamu.